Tes kamera. Oke, sip. Oke teman-teman, kita mulai ya acaranya. Jadi sebelumnya selamat siang buat semuanya. Assalamualaikum, shalom, uh, namo buddhaya, dan juga salam kebajikan. Semoga salam yang saya ucapkan bisa mewakili semua teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman atas ketersediaannya, atas partisipasinya dalam acara kita siang hari ini. Jadi ini acara perdana kami dari GMC untuk mengadakan sharing-sharing yang kami sebut sebagai GMC Talk. Harapan kami semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di acara webinar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang sangat antusias nih untuk mengembangkan skillnya di bidang coding, gitu ya. Nah sebelumnya mungkin biar Afdol, saya akan memperkenalkan nih siapa-siapa nanti yang akan mengisi, akan membagikan ilmunya di acara sharing ini. Nah, mungkin sebelumnya kemarin sudah diperkenalkan sama admin WA ya, tapi biar makin afdol nanti saya kenalkan lagi di sini. Jadi kita siang hari ini punya dua pembicara yang keren banget. Yang pertama ada Mas Angga, kalian bisa lihat itu namanya Mas Angga. Dia bisa lambaikan tangan Mas Angga. Halo, halo teman-teman. Ya, ada Mas Angga. Mas Angga ini adalah uh, programmer atau developer di Roxo. Jadi nanti mungkin Mas Angga bisa sharing sedikit Roxo itu apa sih? Karena Roxo itu uh, punya visi yang keren banget nih. Karena sekarang kan udah mulai zaman WFH. Nah, Roxo itu apa namanya? Salah satunya pengen membuat tuh supaya WFH itu bisa lebih maksimal kayak gitu. Nah, selain itu Mas Angga juga punya prestasi. Beliau ini adalah Google Developer Expert khusus Flutter dari Indonesia. Keren banget kan? Nah, terus yang kedua, kita punya nih Mbak Cantik ini yang pakai hijab warna apa itu? Pink ya? Namanya Mbak Ririn. Boleh lambaikan tangan Mbak Ririn? Halo semuanya. Nah, ini ada Mbak Ririn. Mbak Ririn ini adalah programmer berprestasi kami. Meskipun kecil-kecil cabai rawit, tapi beliau ini punya prestasi yang luar biasa di internal kami. Nah, makanya kami juga ingin sharing nih beliau ke teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan insight kayak gitu. Apalagi kan sekarang uh, mulai banyak juga ya teman-teman cewek yang pengen jadi programmer, pengen jadi engineer. Nah, siapa tahu nanti tips-tips apa sih mungkin yang bisa Mbak Ririn sharing, nanti bisa kita kita tanya-tanya nih sama Mbak Ririn. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya aku juga akan membacakan rules ya. Jadi untuk webinar ini ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, nanti yang akan mic open itu adalah pembicara. Jadi teman-teman diharapkan untuk close mic, atau kalau misalkan nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir, jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand atau tulis di chat ya. Nanti kami akan membuka apa namanya mic teman-teman yang mau bertanya kayak gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman kalau misalkan nanti mengalami misalkan DC terus nanti mau masuk lagi, itu nanti kalau misalkan kesulitan bisa tag Mas Awang di WA gitu, nanti akan dibantu untuk bisa masuk ke Zoom-nya lagi gitu. Terus habis itu kita akan bacakan rundown juga, jadi nanti ini sudah opening, habis itu nanti akan ada bukan pemaparan ya, akan ada sharing materi dari teman-teman peserta, teman-teman pembicara. Nanti kita akan mulai dari Mas Angga. Nah, setelah sharing materi dari Mas Angga, kita akan breaking sebentar. Itu kita nanti akan ada mini quiz nih, berhadiah door prize. Jadi nanti teman-teman siap-siap ya. Nanti aku akan sharing rules mininya nanti setelah Mas Angga selesai untuk paparan. Nah, setelah itu nanti ada Mbak Ririn juga yang akan share materi, terus nanti di akhir kita akan ada sesi Q&A. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi sekarang waktu akan saya berikan ke Mas Angga. Silakan Mas Angga. Oke, langsung saya mulai aja berarti ya. Saya share screen saya dulu berarti. Sebentar. Kalau mau share ini nggak bisa ya. Bentar ya. Oke. Iya nggak bisa per ini kayaknya. Oke, saya langsung mulai aja. Kalau gitu. Oke.
Langsung saya mulai aja ya, tanpa basa-basi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Makasih banyak yang udah hadir nih di kesempatan pada siang hari ini. Yang mungkin pada yang lain orang-orang pada rebutan buat belanja 12-12 kan. Tapi yang ini masih banyak nih yang pengen belajar tentang hal-hal baru lah dalam hidupnya gitu. Nah, pada siang hari ini saya tuh bakal menjelaskan tentang topiknya namanya Mobile App Development 101. 101 ini maksudnya dasar-dasar dari Mobile App Development. Nah, jadi pada materi ini targetnya emang lebih ke orang-orang yang mungkin sebelumnya tuh belum pernah uh, berkecimpung lah dalam dunia mobile app development atau develop aplikasi mobile, baik itu Android atau iOS. Mungkin orang-orang umum, orang-orang bisnis, anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang baru mau nih terjun ke dunia IT, nanti pengen ngejar karir di dunia IT. Sekarang nih saya pengen coba jelasin dasar-dasarnya apa sih si mobile app development ini, sehingga nanti kalau emang kalian berminat buat belajar di mobile app development ini, arahnya ke arah gimana gitu. Terus ini nama saya Angga Rifandi, biasa dipanggil Angga. Saya sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan remote, namanya Rock. Jadi dia itu adalah sebuah perusahaan yang produknya itu productivity tools. Productivity tools itu maksudnya aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa digunakan untuk company-company untuk berkomunikasi, atau misalnya berbagi file, berbagi meeting kayak bikin room untuk Zoom kayak gini. Habis itu membagikan tasknya satu sama lain juga, terus berbagi kayak catatan atau notes. Itu juga bisa di aplikasi yang kami buat. Selain itu, saya juga adalah seorang Google Developer Expert di Indonesia, lebih tepatnya di bidang Flutter. Jadi saya expertise-nya memang di mobile app framework, yaitu Flutter. Terus di bawah itu ada channel sosial media saya, ada GitHub, bisa dilihat. Habis itu ada Medium, saya lumayan sering nulis juga artikel-artikel tentang Flutter terutama. Terus ada Twitter saya, bisa nanya-nanya lewat situ. Atau kalau mau tanya langsung lewat email saya juga ada di paling bawah. Silakan aja kalau memang ada pertanyaan yang insya Allah saya bisa jawab, bisa ditanyakan lewat email juga. Insya Allah bakal saya luangkan waktu untuk jawab. Oke, langsung saja ke materinya ya. Sekarang kan kita lagi hidup di eranya smartphone nih. Semua orang punya smartphone. Mungkin kayak 10 tahun, 15 tahun yang lalu nggak kayak gini gitu kan. Mungkin dulu smartphone tuh cuma buat kalangan orang-orang yang bisa dibilang yang berada lah. Harganya juga cukup mahal. Cuma zaman sekarang, bahkan penjual warteg itu punya smartphone sendiri. Punya Android sendiri. Mungkin 10-15 tahun lalu kalau kita bilang kayak gitu, orang-orang ketawa. Masa orang penjual warteg punya smartphone, buat apaan emang mau bakal dipakai kayak gitu kan. Cuma sekarang semua itu udah nggak jadi suatu hal yang mustahil lagi, udah benar kejadian zaman sekarang kayak gitu. Nah, penasaran pasti kan gimana sih teknologi di belakang smartphone itu sehingga bisa segede sekarang, sehingga banyak banget company-company yang bisnisnya itu istilahnya bisa dibilang berdiri di atas teknologi si smartphone ini. Kalau kita lihat contohnya kayak aplikasi ride hailing kayak Gojek, Grab, Uber, itu kan bisnisnya kalau nggak ada smartphone, bisnisnya nggak jalan kayak gitu kan. Begitu pula dengan bisnis-bisnis lain seperti e-commerce, itu dengan adanya aplikasi, dengan adanya smartphone itu bisnisnya bisa berkembang jauh lebih. Oke, halo. Oke, udah. Ya, jadi bisa dibilang banyak banget lah perusahaan-perusahaan yang bergantung sama mobile app kayak gitu. Nah, kita penasaran kan gimana sih teknologi di belakangnya yang bisa bisa dibilang mengenable lah teknologi dan company-company itu bisa sampai segede sekarang. Nah, jadi yang harus kita ketahui pertama itu pasti kan banyak yang namanya device ya. Kalau zaman sekarang itu hampir bisa dibilang hampir semua perangkat elektronik itu kita bisa bilang sebuah
hardware lah atau device kayak gitu kan. Kalau sekarang karena bisa connect ke internet, karena bisa melakukan banyak hal, kita bilangnya smart device atau smart hardware. Nah, yang perlu kita tahu sebagai orang umum adalah di belakang si hardware ini itu harus ada suatu hal yang namanya operating system. Operating system itu ada di mana-mana, di semua hardware. Even di monitor, di let's say ini kayak tablet, itu ada. Lalu di laptop, lalu di handphone ini. Mungkin kalau ada yang punya kamera, yang ada di kamera juga ada OS-nya. Jadi hampir bisa dibilang hampir semua alat-alat elektronik atau hardware itu sekarang udah punya yang namanya operating system. Even itu, walaupun itu cuma operating system yang sederhana, tapi mereka udah punya operating system. Nah, ini definisinya dari Wikipedia dan mungkin singkatnya bisa dibilang operating system itu adalah otaknya dari sebuah perangkat hardware yang bisa ngasih tahu hardware itu harus ngapain, kalau dipencet ini dia bakal ngapain, itu adalah operating system. Begitu pula dengan smartphone. Smartphone juga punya operating system. Bahkan zaman dulu, sebelum bisa dibilang smartphone ya, kayak dulu brand-brand seperti Nokia, Motorola, Sony Ericsson itu dulu udah punya yang namanya operating system. Dulu itu namanya Symbian. Mungkin kalau yang sering main Snake dulu di 3315 itu ada operating systemnya. Mungkin dulu nggak secanggih sekarang aja, tapi udah ada operating systemnya. Habis Symbian OS, terus ada yang namanya BlackBerry OS kan. Mulai banyak tuh yang pakai BlackBerry. Habis itu banyak yang pakai Windows Phone. Nah, zaman sekarang itu ada dua nih operating system yang paling populer lah di dunia bisa dibilang, yaitu Android dan iOS. Kayak gitu kan, Android dikeluarkan oleh Google dan iOS dikeluarkan oleh Apple. Nah, pasti kan perusahaan-perusahaan ini buat yang namanya perangkat itu tujuannya bisa dibilang ya bisnis lah, nyari untung kan. Nah, permasalahan dari mereka adalah gimana caranya buat OS ini atau device ini atraktif, menarik digunakan nih. Orang-orang mau beli, orang-orang mau pakai. Biar penjualannya bisa naik cepat gitu kan. Gimana caranya? Jawabannya adalah tambahin aplikasi-aplikasi menarik yang ada di OS. Bayangin kalau nggak ada aplikasi-aplikasi menarik yang ada di OS, pasti bisa dibilang handphone itu walaupun dibilang namanya smartphone ya, tapi gunaannya cuma buat telepon, SMS, terus mungkin catat sesuatu atau apa. Cuma nggak ada fungsi-fungsi lain nih kayak zaman sekarang kayak gitu kan. Nah maka dari itu buat mengundang lah user untuk beli device ini dan memakai OS ini, itu perusahaan-perusahaan berlomba-lomba nih buat nambahin aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa menambah kegunaan lah dari sebuah device itu di sebuah OS. Contohnya ada ini kayak e-commerce, ride hailing, terus ada games, musik, segala macam. Nah, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bakal buat si aplikasi tersebut? Kalau kalian mikirnya yang buat aplikasi tersebut adalah si perusahaannya, misalnya nih contohnya HP saya Xiaomi misalnya, yang bikin aplikasinya adalah harus Xiaomi, otomatis itu nggak ekonomis. Kenapa nggak ekonomis? Kalau membuat aplikasi ini kan harus perlu manusia ya. Nah manusia itu kan perlu dibayar. Bayangin kalau semua aplikasi yang ada di HP Xiaomi, contohnya karena saya pegang HP Xiaomi ya, itu harus dibuat sama Xiaomi sendiri. Berarti berapa banyak orang yang mereka harus istilahnya pekerjakan lah buat bikin aplikasi-aplikasi yang banyak banget sekarang ada di Play Store gitu kan. Atau di App Store, yang ada di public lah bisa dibilang. Nah, maka dari itu mereka ngadain nih yang namanya Software Development Kit. Nah, Software Development Kit itu adalah mereka sebenarnya kayak ngasih tuntunan, bisa dibilang ya, tuntunan atau guideline untuk membuat aplikasi di hardware yang mereka buat atau OS yang mereka buat, sehingga yang buat aplikasi-aplikasi menarik nih nggak cuma mereka doang, tapi banyak nih orang-orang di luar sana yang mau membuat aplikasi biar yang untung mereka juga nanti kan. Misalnya nih, kalau mereka ini softwarenya OS-nya pakai Android, kalau banyak aplikasi di Android, otomatis mereka penjualannya bakal naik kan, karena handphonenya bisa dibilang bakal lebih banyak kegunaannya. Nah, itulah yang namanya Software Development Kit. Software Development Kit ini masing-masing pembuat hardware itu rata-rata bikin. Jadi kalau sekarang karena Android itu bisa dibilang paling banyak ya. Android kan maksudnya nggak cuma brand Android doang ya. Nggak cuma brand misalnya Samsung
atau Nexus atau Xiaomi gitu kan. Ada banyak brand yang bergantung sama si Android ini. Nah, maka dari itu buat Android cuma ada satu SDK, yaitu SDK-nya Android. Sedangkan dengan si iPhone atau iOS, itu dia juga punya SDK tapi buat dia sendiri, karena iOS cuma buat buat HP dari Apple doang kan ya, nggak ada dari brand lain yang bisa menggunakan si iOS tersebut. Nah, bisa dibilang analoginya sebenarnya mirip di bawah nih. Ini saya tutup ya brandnya dikit, ntar pesan sponsor. Kayak tepung serbaguna. Tepung serbaguna ini maksudnya kan mereka ngasih tepungnya, kita mau buat apa bebas nih. Kita mau buat bakwan, mau buat ayam, buat tahu, buat tempe, bebas. Mereka cuma ngasih tuntunannya aja nih. Oh, nih saya kasih tepung, rasanya rada asin dikit. Kalau digoreng nanti crispy segala macam segala macam. Cuma kalian mau buatnya kayak gimana, terserah, bebas kalian lah. Nah, begitu pula dengan SDK yang disediakan oleh Android dan iOS. Mereka tuh cuma ngasih kayak ya udah, ini saya kasih aja caranya seperti ini. Kalian mau buat apa terserah kalian, bebas. Kami serahkan ke kalian. Seperti itu. Nah, SDK sekarang yang paling besar itu ada dua. Yaitu yang pertama, seperti tadi saya bilang, itu ada Android. Itu ada sebuah tools yang disediakan oleh pihak dari Android-nya sendiri buat kita mengembangkan aplikasi-aplikasi Android ini. Nah, bahasanya yang digunakan, bahasa pemrogramannya itu namanya Kotlin. Dia masih turunan dari bahasa pemrograman Java. Jadi kalau kalian pernah pakai Java, Kotlin ini mungkin bisa dibilang kayak adiknya lah, atau masih turunannya dari si Java. Seperti itu. Terus kalian gimana nih caranya kalau mau develop aplikasi si Android ini? Nah, kalian bisa tinggal buka https://developer.android.com. Nanti kalian buka di situ, lalu udah ada tuntunannya lah dari awal. Ada namanya biasanya itu getting started. Getting started itu mereka ngasih tahu cara membuat aplikasinya dari awal kayak gimana. Misalnya apa yang harus kalian download, apa yang harus kalian siapkan, minimum laptop kalian itu harus seperti apa, dan segala macam itu udah disiapin sama si developer.android.com. Itu official dari Google-nya. Nah, kalau di Android ini, setelah aplikasinya jadi, itu bakal ditaruh di sebuah platform publik yang namanya Google Play Store. Mungkin harusnya kalian udah lumayan familiar sama ini ya. Jadi nanti si developer.android.com ini kita bebas lah mau naruh aplikasi apapun. Cuma mereka tetap meriksa aplikasinya. Maksudnya contohnya takut ada aplikasi virus atau apa kan. Pasti mereka harus jaga-jaga juga. Terus kalau buat develop Android ini kita harus bayar, seingat saya sekitar $25. Mungkin sekarang sekitar 370-an ribu ya. Itu buat bayar kayak membership-nya gitu. Habis itu nanti kita bisa rilis aplikasi ke publik ini. Kalau kita mau nggak bayar membership-nya bisa, tapi nggak bisa rilis aplikasi ke publik. Nah, selanjutnya itu ada di Apple. Apple itu dia punya tools. Kalau tadi Android Studio namanya, kalau di Apple itu namanya Xcode. Nah, Xcode ini menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang namanya Swift. Ini beda lagi nih sama si Android. Sintaksnya beda, karakteristiknya beda. Benar-benar seperti dua bahasa pemrograman yang beda lah. Emang benar-benar beda gitu kan. Nah, buat si Apple ini kalian bisa buka https://developer.apple.com/develop. Terus buat bikin aplikasi di Apple ini, sayangnya kalian perlu sebuah laptop atau mesin komputer yang berbasis Apple juga. Contohnya kalian harus punya MacBook, iMac, atau Mac Pro, atau semua yang berbasis Mac lah. Kalau nggak gitu, kayaknya setahu saya bisa, cuma rada tricky kalau mau kalian paksain pakai Windows gitu misalnya. Cuma emang nggak, bukan Windows, sorry, pakai PC biasa. Cuma emang nggak recommended sih gitu. Terus kalau kalian mau taruh aplikasi kalian ini di repository atau platform publiknya dari Apple, kalian tuh harus bayar, seingat saya mungkin sekitar 2,5 juta, 2,5 sampai 2,7 juta, lebih mahal memang ini. Seperti itu. Makanya mungkin banyak developer yang ngembangin di Android tapi nggak ngembangin lebih lanjut di iOS karena mungkin banyak lah concern-concernnya seperti itu. Nah, tapi developer nih setelah si SDK tadi dirilis, mulai bisa dibilang kurang puas lah sama performance dari si SDK yang udah dikasih sama Android dan iOS.
Contohnya apa nih permasalahan yang dialami sama developer atau pengembang kayak saya gini. Pertama, misalnya guideline-nya atau petunjuk-petunjuknya tuh nggak terlalu jelas. Jadi developer tuh banyak yang bingung, itu bisa. Atau bisa juga styling atau gaya-gayanya, UI-UI-nya, tampilannya itu kurang keren, kurang ciamik bisa dibilang. Kurang lucu-lucu kayak gitu kan. Atau bisa juga pas kita lagi mengembangkan, lagi bikin aplikasi terlalu pelan. Terus bisa juga masalah terakhir itu mungkin harus nulis 2 kode ya. Di Android sendiri tadi bahasanya beda kan. Terus di iOS sendiri bahasanya beda juga. Jadi harus tulis 2 kode. Berarti kalau 1 orang ya kerjanya 2 kali lipat. Kalau 2 orang gajinya 2 kali lipat seperti itu kan. Jadi banyaklah masalah-masalah yang ditemui nih sama pengembang ketika develop aplikasi di SDK yang udah tersedia tersebut. Nah, maka dari itu lahirlah yang namanya framework. Banyak banget sebenarnya framework yang udah dipublish ya, yang udah terpublikasi sekarang. Sebenarnya menurut saya sih kebanyakan framework itu kayak apa ya, bisa dibilang ekspresinya developer lah, ekspresinya pengembang yang nggak puas misalnya sama yang disediain sama pengembang aslinya atau produsen si hardware aslinya kayak gitu. Nah, buat mobile app sendiri, tadi kan ada 2 SDK-nya, Android sama iOS. Itu ada beberapa nih framework yang udah tersedia di public. Yang pertama itu Flutter. Nah, ini yang expertise saya ya. Habis itu ada React Native. Flutter itu dikeluarkan oleh Google. Habis itu React Native ini dikeluarkan oleh Facebook. Terus Ionic saya kurang tahu ya dikeluarin oleh kayak perusahaan mana. Terus Xamarin dikeluarkan oleh Microsoft. Terus ada PhoneGap dikeluarkan oleh Adobe. Terus ada Cordova dikeluarkan oleh Apache. Gitu. Nah, gimana sih cara kerjanya si framework ini? Jadi, framework ini biasanya menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dikasih tahu oleh si SDK official-nya. Misalnya SDK official-nya tadi Android Kotlin, iOS itu Swift. Biasanya framework ini menggunakan bahasa lain nih. Nah, maka dari itu nih tadi saya bilang ini ekspresinya developer kan, ekspresinya pengembang yang pengen coba pakai bahasa lain, pengen coba pakai cara lain kayak gitu. Nah, cara kerjanya adalah biasanya framework ini misalnya menggunakan language atau bahasa pemrograman X. Lalu bahasa pemrograman X ini dia bakal dikompil atau diproses ke dalam 2 SDK lain. Jadi dia kayak ngebungkus aja lah bisa dibilang. Ngebungkus tadinya, terus pas bungkusnya dibuka, dia bakal berubah atau bakal mengeluarkan hasil di Android dan iOS. Contohnya ini buat mobile app ya. Nah, nanti di Android SDK-nya itu, di Android dan iOS-nya itu seakan-akan mereka bikin kayak aplikasi, ya aplikasi biasa, aplikasi yang dibuat di SDK yang official kayak yang tadi saya bilang di awal, kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih cara kerjanya sesimpel itu. Nggak kurang, nggak lebih. Sesimpel itu sebenarnya cara kerjanya si framework. Nah, tadi kan ada berapa tuh framework yang udah saya sebutin, kurang lebih ada 6 kan. Nah, apa sih yang ngebuat framework Flutter itu lebih spesial daripada yang lain dalam hal pengembangan aplikasi mobile gitu kan. Nah, pertama, jadi ada 2 biasanya pendekatan atau approach yang digunakan oleh framework ini buat bikin aplikasi biar misalnya dia kayak tinggal nulis 1 kode terus bisa diekspor ke atau bisa dihasilkan ke Android sama iOS. Yang pertama itu caranya aplikasi itu biasanya bakal ngebuka web browser. Web browser itu contohnya kayak Chrome, terus Internet Explorer, Mozilla, Opera. Itu karena di masing-masing Android dan iOS pasti ada yang namanya browser kan. Itu yang paling global lah bisa dibilang. Nggak terkait ke cuma Android doang atau iOS doang. Misalnya Chrome, ya udah Chrome pasti punya juga nanti di iOS, di Android juga ada. Biasanya approach yang pertama ini mereka bakal ngebuka di dalam aplikasi itu bakal ngebuka web browser, tapi bentuknya dibuat seakan-akan kayak aplikasi nih. Jadi istilahnya kita bisa dibilang dalam tanda kutip kayak ditipu gitu lah. Mungkin nggak ditipu ya, ditipu mungkin terlalu kasar. Bisa dibilang kayak dikelabui gitu lah. Jadi yang kita kira aplikasi sebenarnya bukan aplikasi, tapi web browser yang dibuat seakan-akan kayak aplikasi. Itu pertama. Terus cara yang kedua yaitu ini lumayan sulit ini ya, lumayan kompleks penjelasannya.
Jadi cara yang kedua itu mereka menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh masing-masing platform. Contohnya Android itu punya komponen sendiri yang namanya material. Mungkin yang sering pakai Android familiar nih ya sama tombolnya kayak gini kan sering ada. Tapi yang di iOS kan nggak familiar sama tombol kayak gini kan. Karena di iOS memang beda. Di iOS itu mereka punya styling sendiri, punya komponen sendiri yang namanya Cupertino. Nah, Cupertino ini berbeda banget sama material. Dari sisi semuanya lah bisa dibilang memang berbeda banget. Nah, biasanya approach yang kedua ini adalah mereka itu membuat kayak suatu papan tulis lah bisa dibilang dalam aplikasinya. Habis itu di papan tulisnya itu mereka ngambil nih komponen-komponen yang ada di masing-masing platform. Contohnya buat di iOS mereka ngambil komponen Cupertino, terus buat di Android mereka ngambil komponen material. Nah, ini bisa dibilang menghasilkan experience atau pengalaman dari UI yang lebih bisa dibilang lebih natural lah buat user. Kenapa? Karena tombol-tombol kayak gini emang beneran tombol yang sering kita lihat di ini ya kan, sering kita lihat di OS tersebut, misalnya di aplikasi settingsnya atau aplikasi bawaannya biasanya tampilannya benar-benar seperti ini. Nah, cuma permasalahan dari dua approach ini atau pendekatan ini yaitu biasanya performance-nya atau kemampuan buat rendernya atau kecepatannya nih ketika kita buka aplikasi seberapa cepatnya itu biasanya kurang bagus. Jadi kita masih sering experience kayak nge-lag. Kayak pas dibuka itu jalannya pelan-pelan. Mungkin kalau kalian pernah download aplikasi terus jalannya kayak gini, mungkin mereka pakai salah satu approach dari dua yang saya sebutin ini. Nah, kalau Flutter itu beda approach-nya. Jadi Flutter itu mereka membuat nih engine sendiri, terus membuat canvas sendiri pakai bahasa yang kira-kira dimengerti sama dua platform tersebut, Android sama iOS. Yaitu pakai bahasa yang cukup general, C atau C++. C dan C++ sih lebih tepatnya. Nah, mereka buat nih kayak canvasnya sendiri, engine-nya sendiri, namanya Skia. Nah, di Skia ini nanti kita bebas mau gambar apapun, mau naruh elemen dimanapun, si OS ini nggak peduli. Jadi dia nggak ngambil kayak button atau tombol atau teks dari si operating system lagi, nggak sama sekali. Tapi mereka cuma nyediain canvas, terus ya udah mau gambar apapun, mau nulis apapun itu terserah dari developernya. Maka dari itu keunggulan dari Flutter ini adalah dia bisa ngejaga aplikasinya itu jalan di 60 fps. 60 fps ini maksudnya frame per second. Jadi bisa dibilang aplikasinya bakal smooth banget lah, bakal lancar banget dijalanin, yang nggak bakal patah-patah. Gitu. Nah, selanjutnya adalah general platform support. Biasanya support dari app framework itu terbatas di dua aja, Android sama iOS. Nah, yang udah-udah sih ini cukup umum mungkin ya. Hampir semua app framework itu pakainya dia bisa diekspor ke Android sama iOS. Tapi berbeda dengan Flutter. Flutter itu sekarang udah support 6 platform. Jadi Android iOS tentu itu awalnya, terus lama-lama mereka mulai mengembangkan di web browser juga. Jadi nanti saya bakal tunjukin juga saya itu bisa ngejalanin kode yang sama persis. Jadi saya bikin project yang sama, bisa saya jalanin di Android, terus saya bisa jalanin di browser juga. Nah, selain itu sekarang lagi ada pengembangan masih di tahap awalnya juga itu buat di Windows. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi desktop atau bikin aplikasi buat Linux desktop juga atau Mac OS buat MacBook contohnya, itu bisa juga pakai Flutter. Jadi kalian bisa bayangin kalian tinggal belajar satu aja ilmu bisa dibilang atau framework yaitu Flutter. Kalian tuh udah bisa menguasai di Android, di iOS, browser dan desktop juga. Jadi banyak banget lah kelebihan dari si Flutter ini. Nah, sekarang ini Flutter usianya udah kurang lebih rilisnya itu Desember tanggal 4. Berarti udah 2 tahun sekarang itu ya, udah 2 tahun 2020 ini. Nah, dan sekarang udah dipakai sama company-company atau perusahaan-perusahaan besar nih. Kayak Google, terus eBay, BMW, terus kalau di Indonesia itu ada Grab. Kebetulan teman saya ada yang di Grab juga, jadi mereka itu aplikasi merchant-nya udah pakai Flutter. Kayak gitu. Terus ada Philips Hue sama Square juga. Nah, ini ada, masih sempat ya baru 25 menit. Ini saya ada demo sedikit
Saya coba share ya. Jadi saya udah bikin aplikasi demo yang ada di Flutter. Itu ini kalau kita bikin aplikasi awal nih, bikin project pertama, project basic, itu yang kebuat bakal aplikasi kayak gini. Aplikasinya simple sebenarnya, cuma kalau kita ngeklik plus, dia counternya bakal nambah nih, atau kayak penghitungnya ini bakal nambah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bla 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 gitu kan, nambah terus. Nah, ini kan kode yang sama, kode buat aplikasi ini. Sekarang saya coba jalanin di web ya. Kita coba lihat. Sebentar, saya compile dulu. Jadi aplikasi yang tadi saya buat, yang tadi saya tunjukin itu, bisa tinggal saya nggak ubah apa-apa di project yang sama persis. Saya tinggal klik run aja, itu dia bakal bisa jalan di, kalau saya contohinnya Google Chrome. Bentar ya, ini saya coba share screen. Nih, nggak tahu ya atasnya kelihatan atau enggak ya kalau ini browser. Tapi ini browser, teman-teman. Bukan, mungkin bentuknya sama kayak app yang tadi. Ini saya coba lebarin ya, mungkin biar kelihatan. Nah, ini browser, teman-teman. Browser yang sering yang kita pakai lah buat browsing web. Dengan project yang sama, kita bisa buat aplikasi Flutter dengan logic yang sama persis kayak tadi. Logikanya misalnya kita klik tambah ini, dia bisa nambah tadi. Itu terus tampilannya sama, warnanya sama, kata-katanya sama, dengan kode yang sama persis. Jadi saya tinggal buat project 1, terus saya mau ngubah apa misalnya, mau ngubah kata-katanya. Saya tinggal ubah di satu tempat, terus buat di aplikasi tadi Android, terus buat di Windows, buat di web browser ini bakal otomatis berubah juga. Sebenarnya bisa juga saya tunjukin ke buat iOS-nya, cuma kebetulan saya lagi pakai Windows di sini, jadi nggak bisa ada emulator buat ke iOS-nya seperti itu. Ntar saya share lagi screen-nya ya. Oke, jadi demonya gitu aja. Itu maksudnya saya mau nunjukin seberapa powerful-nya lah si Flutter ini bisa dibilang. Jadi kita tinggal ngoding sekali, bisa diekspor ke Android, di iOS, di web juga, browser. Intinya bisa buat pengalaman buat kita mengembangkan sebuah aplikasi tuh nggak jadi kayak susah banget, orang-orang jadi takut mau belajar atau seperti apa. Tapi di sini jadi yang saya rasa sih, even yang baru, bahkan yang baru belajar ke dunia programming terus masuk Flutter itu, dia cepat banget lah belajarnya gitu. Terus ada sebuah quote nih dari Albert Einstein. It is not that I'm so smart, but I stay with the questions much longer. Maksudnya apa? Mungkin di sini teman-teman ada yang baru mau belajar lah, belum mulai belajar bahkan kan, baru mau belajar yang namanya programming. Terus mungkin sebelumnya belum ada basic programming sama sekali, kayak gitu kan. Nah, saran saya adalah jangan. Jadi banyak orang, ada beberapa orang juga yang emang dari awal tuh kayak terlahir udah ada bakatnya lah. Jadi belajar apa-apa cepat, belajar programming tuh tinggal belajar sedikit, seset langsung paham. Cuma banyak juga orang-orang yang harus belajar lama, harus kayak mantengin materinya tuh pelan-pelan dari awal, terus diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Gak apa-apa, nggak perlu minder sama orang-orang yang kayak gitu. Yang penting adalah bukan kitanya yang pintar, tapi kitanya yang terus mau berusaha nih buat belajar hal-hal baru. Nah, menurut saya sih udah masuk ke webinar ini, itu adalah suatu hal yang udah suatu langkah yang bagus banget lah. Berarti kalian mau belajar hal-hal yang baru. Jadi semoga semangat lah belajarnya habis ini. Mau belajar Flutter atau belajar apapun itu yang kalian ingin pelajari. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti ya bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Mungkin habis ini kembalikan ke Mbak Ivena. Terima kasih. Oke, wah keren banget ya Mas Anggai. Kalau aku tadi perhatiin itu makin ke sini teman-teman developer itu kalau misalkan dulu mungkin ngoding kelihatannya kayak baris kode banyak gitu ya. Sekarang makin ke sini tuh kayak jadi kayak main Lego ya. Pasang-pasang gitu. Jadi lebih enak. Mungkin bagi yang
bahkan kalau misalkan dia nggak punya pemahaman awal tentang konsep programming pun, dengan model UI yang seperti itu jadi lebih mempermudah untuk melatih logiknya ya. Betul. Kasih Betul. keren-keren. Saran Nah, mungkin saran saya sih, menurut saya bagusnya programming itu adalah programming itu bisa mengubah pola pikir kita lah, yang tadinya tuh mungkin masih nggak teratur, terus habis belajar programming tuh jadi kayak teratur gitu. Oh, cara pikirnya tuh dari A, B, C, D. Nah, itu berguna banget sih buat kehidupan lah secara umum. keren. Jadi gitu ya teman-teman. Nah tadi kalau tadi teman-teman lihat ya Mas Angga kan dari Flutter itu bisa lebih mempermudah ya cross platform Cross ya, platform, iya. dengan satu kode itu aja ya. Oke teman-teman. Iya. Nah sekarang untuk break sebelum kita ke sesinya Mbak Riri nih, kita mau bikin quick quiz nih. Kita akan buat 2 pertanyaan aja nih. Kira-kira nih kita ngecek nih siapa teman-teman yang memperhatikan Mas Angga nih. Nah jadi nanti Mas Angga akan sharing 2 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Nanti teman-teman yang tahu jawabannya tolong silahkan klik di kolom chat saya gitu, nanti akan yang paling cepat nanti akan saya bukakan mic-nya dan coba jawab. Kalau misalkan jawabnya benar berarti teman-teman akan berkesempatan mendapatkan door prize. Wah, kan? Oke, kita siap-siap ya. Oke, Mas Angga. Pertanyaan pertama adalah Pertanyaan pertama, mungkin coba sebutin 3 aja deh. 3 mobile app framework yang tadi saya udah ada di slide tuh, selain Flutter, apa aja? Oke, ini ada yang pertama nih dari Mas Chandra Darmo. Oke, saya akan bukakan untuk Mas Chandra dulu ya. Kita cek nih, bener nggak jawabannya? Silakan Mas Chandra. Iya, jadi 3 frameworknya tuh ada React, Cordova, sama Ionic. Oke, betul. Benar Mas? Betul. Keren. Selamat Mas Chandra. Oke deh, satu lagi nih, cepet-cepetan ya. Kita lihat, tunggu bentar, ini terakhir siapa nih? Oke, Mas, nanti dulu sabar, orang pertanyaannya belum keluar nih. Semangat banget teman-teman, keren. Oke Mas Angga, pertanyaan kedua adalah? Oke, pertanyaan kedua, selain di, bentar ya. Oh, kalau nggak ini deh, apa nama operating system yang tadi saya sebutin buat handphone zaman dulu, buat Sony Ericsson, buat Nokia, sama buat Motorola. Oke, yang saya pilih yang setelah Mas Angga selesai menyampaikan pertanyaan itu tadi ada di Mas Rayeksa. Saya bukakan dulu ya. Oke, Mas Rayeksa silahkan coba dijawab. Nanti kalau Mas Rayeksa gagal kita buka bawahnya. Silakan Mas Rayeksa. Jawabannya adalah Kesembian. Oke, betul. Oke, mantap lah, sip teman-teman pada ini ya, pada berarti memperhatikan ini ya, bagus. keren. Oke, pada pinter-pinter, mantap. Oke teman-teman, jangan berkecil hati, masih ada beberapa durpes lainnya nanti akan aku sampaikan juga kira-kira apalagi nih kesempatan yang bisa teman-teman dapatkan. Oke ya, nah sekarang kita akan masuk ke sesinya Mbak Ririn. Wih, dia udah ready nih. Oke Mbak Ririn, sesi akan saya berikan ke Mbak Ririn, silahkan. Oke, makasih ya Mbak Vena. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua pastinya yang udah mau join, karena aku salut banget sih, karena di masa pandemi kayak gini teman-teman tetap mau belajar ya. Dan nggak nyangka, karena antusiasnya sebesar ini gitu loh. Yang daftar kalau nggak salah hampir 500-an ya. Jadi itu keren banget. Oke, mungkin aku langsung share screen aja. Sebentar. Ya.
Oke, udah masuk ya. Kalau tadi Mas Angga udah jelasin yang arahnya ke mobile, ke Android, aku bakal lebih ke webnya, web framework-nya. Jadi emang saling melengkapi ya, harusnya materi hari ini. Oke, untuk perkenalan aku rasa tadi udah dijelasin sama Mbak Vena juga. Jadi itu namaku Ririn, aku salah satu programmer di JMC IT Consultant, itu kantornya di Jogja, tepatnya di Bantul. Untuk kontak pribadi, teman-teman bisa via email atau mau via Twitter juga bisa. Dan kalau nggak salah kita juga udah satu grup, nah, teman-teman juga bisa kontak lewat situ. Untuk itu langsung aja ke materinya. Nah, jadi aku mau bahas dulu nih, framework itu sebenarnya apa? Apalagi untuk dari sisi webnya ya. Jadi framework itu kalau kita artikan kan kerangka kerja. Jadi kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop, mobile maupun website untuk membantu developer mengembangkan aplikasi secara konsisten supaya lebih terstruktur dan tersusun rapi. Jadi kalau kita pakai framework itu pastinya bakal lebih mudah untuk bikin aplikasi karena kita cuman perlu nyusun aja komponen-komponen pemrograman yang udah ada, yang udah jadi. Sehingga developer itu nantinya nggak perlu tuh coding lagi dari awal. Dan biasanya kan berulang-ulang, nah itu nggak perlu. Tapi bukan berarti kita tuh terbebas ya dari pengkodan. Karena kita sebagai pengguna framework pun harusnya itu kita pakai fungsi dan variabel yang udah ada di framework yang kita pakai nantinya. Itu kan framework secara garis besar. Terus kita bakal masuk ke web framework-nya. Oke, jadi kalau web framework itu ya framework yang didesain buat bantu ngembangin aplikasi berbasis website. Jadi basisnya adalah website ya di sini. Dan web framework itu pastinya nyediain kerangka standar buat bangun aplikasi web. Biasanya itu udah nyediain tuh tools buat mudahin kita buat bangun aplikasi dengan fitur-fitur rutin yang udah ada di aplikasi web. Contohnya kayak misalkan dia udah tersedia built-in di library-nya untuk akses database, terus juga templating UI-nya juga udah tersedia, manajemen sesinya juga udah ada, dan masih banyak yang lainnya juga. Terus kenapa kita pakai framework gitu kan? Mungkin bukan suatu keharusan, tapi bisa disarankan untuk menggunakan framework gitu. Karena kalau kita mau pakai sesuatu, pastinya kan lebih baik kita tahu dulu nih tujuannya penggunaan framework itu apa, supaya nantinya ketika kita mau ngerjain aplikasi, kita bisa tahu framework apa yang cocok sama kebutuhan project kita nanti. Oke, secara garis besar mungkin ini fungsi-fungsi dari framework ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kode program lebih terstruktur. Ini fungsi yang utama banget. Jadi dia bikin source code kita jadi lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti itu kan program yang kita buat itu dimasukin ke setiap komponen sesuai sama fungsinya masing-masing. Nah, jadi ketika nih ada developer mau ngerjain pengembangan aplikasi yang skalanya cukup besar, itu kan otomatis program yang ditulis itu juga bakal makin banyak. Nah, kadang makin banyaknya program yang ditulis itu bakal bikin proses debugging-nya itu jadi lambat gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau cari kode program yang error nih, itu juga bakal makin sulit kalau misalkan program kita kodenya nggak terstruktur. Maka dari itu, kalau kita pakai framework, itu bakal jadiin program kita jadi lebih terstruktur. Jadi kalau misalkan kita mau cari kode yang mau diperbaiki, itu bakal lebih mudah. Dan bahkan beberapa framework itu juga udah pakai konsep MVC ya, model view controller. Jadi bakal lebih mudahin kita buat misahin antara yang logika sama view-nya, kayak gitu. Terus untuk fungsi yang kedua nih, development lebih mudah. Nah, karena development lebih mudah ini pastinya bakal bakal bantu kinerja dari si developer sendiri. Dari sini kita pasti ngira nih, kalau sebenarnya bikin aplikasi web itu bisa tanpa bantuan framework. Iya, itu benar, bisa. Kalau project-nya itu dalam skala kecil. Terus bedanya kalau kita pakai framework itu apa? Gitu kan. Mungkin kalau dianalogikan,
Misalkan gini, kita mau membajak sawah nih. Kalau kita nggak pakai framework, itu ibaratkan kita mau bajak sawah, cuman pakai cangkul aja. Nah, kalau kita pakai framework, itu kita bajak sawah bisa pakai alat pembajak sawah, misalkan mesin traktor. Sehingga pengerjaannya kan lebih cepat, lebih mudah juga, kayak gitu. Mungkin analoginya itu. Dan framework ini memang diciptakan emang untuk membantu kinerja dari developer kan, baik itu dari segi efisiensi waktunya ataupun resource yang dibutuhin. Jadi si developer ini nggak perlu tuh ngeluangin waktu lagi buat ngerancang arsitektur source code dari nol gitu. Dan dia juga nggak perlu riset pemilihan library dulu yang bakal digunakan itu yang mana. Karena apa? Karena framework itu biasanya udah nyediain semuanya. Kayak gitu. Jadi si developer itu kalau pakai framework itu bisa langsung fokus ke development bisnis proses aplikasinya aja. Dan biasanya juga beberapa framework itu udah ada yang nyediain tools buat generate code secara otomatis gitu. Jadi bakal mudahin kita dan mempercepat proses development-nya. Terus fungsi yang ketiga ada aplikasi lebih secure. Jadi selain ngebantu kinerja kita, itu dari segi keamanan website-nya pun bakal makin meningkat. Jadi kalau kita bikin aplikasi web, keamanan itu kan jadi apa ya? Jadi concern utama yang nggak bisa kita tinggalin ya. Apalagi kalau misalkan nantinya pengguna aplikasi kita itu adalah publik. Pasti bakal banyak banget tuh ancaman atau serangan yang mau ngerusak web kita kan. Nah, kalau kita pakai framework, developer setidaknya bisa lebih tenang gitu loh. Karena setiap celahnya itu, setiap celah keamanan dari framework itu pastinya udah diuji sama programmer profesional di luar sana. Dan biasanya framework itu juga selalu diperbarui ya versinya untuk menawarkan fitur baru dan pastinya meminimalisir celah keamanan framework itu. Nah, yang selanjutnya, pemeliharaan dan dokumentasi website lebih mudah. Jadi ketika ada developer yang mau ngembangin aplikasi yang besar, program tulis juga makin banyak. Nah, kadang makin banyaknya program tulis itu bakal bikin proses maintenance-nya itu jadi makin berat. Nah, kadang mau cari program yang error pun sulit karena source code-nya nggak terstruktur. Misal nih kita diminta buat ngembangin aplikasi yang udah kita buat beberapa tahun lalu. Pasti bakal susah ya, karena kan biasanya kita udah lupa tuh sama struktur aplikasi yang kita bangun waktu itu. Itu pun kalau developernya sama. Kalau misalkan developer yang mengembangkan itu beda, itu bakal butuh waktu buat mempelajari aplikasinya dulu nih, sebelum dia ngembangin gitu. Tapi kalau kita pakai framework, developer itu kayak dipaksa gitu. Dipaksa buat ngikutin arsitektur dan rule yang udah ada di framework itu. Jadi itu bakal bantu banget buat lebih konsisten sepanjang waktu development-nya. Nah, selanjutnya teamwork lebih mudah. Kenapa bisa teamwork lebih mudah gitu kan? Kalau kita bikin aplikasi, itu kan biasanya kita bakal sering bikin fungsi atau library gitu ya dalam aplikasi kita. Dan biasanya fungsi atau library itu kita pakai nih berulang-ulang. Jadinya bakal ngehemat penulisan kode. Nah, masalahnya itu bakal muncul kalau kita udah kerja tim nih. Jadi dia melibatkan beberapa programmer gitu. Kalau misalkan tiap programmer itu bikin fungsi sendiri dengan strukturnya sendiri, stylenya sendiri gitu Mas. Beda-beda gitu ya. Dan seringnya itu nggak ada dokumentasi atau komunikasi yang detail terkait sama fungsi yang mereka buat. Itu kan akan rumit ya, karena nggak sinkron antara beberapa programmer itu. Nah, kalau pakai framework, setidaknya arsitektur kodenya, fungsi dan library itu udah disediain sama framework. Dan itu biasanya well documented banget. Jadinya udah lengkap dan udah detail gitu loh. Jadi nantinya setiap programmer itu cukup berpedoman aja sama rule framework yang sama. Dan teamwork-nya harusnya bisa berjalan baik sih. Terus yang terakhir nih, yang nggak kalah penting, dan salah satu kelebihannya itu adalah tersedianya developer yang aktif menggunakan framework tersebut. Jadi komunitas ini bakal bantu kita ketika kita punya permasalahan atau error selama kita ngembangin aplikasi. Kayak gitu.
Mungkin secara garis besar ini fungsi-fungsi dari framework. Nah, untuk selanjutnya aku bakal bahas tentang fiturnya. Fitur dari web framework itu apa aja? Yang pertama nih, ada arsitektur MVC, model view controller. Jadi MVC itu adalah pola arsitektur yang memisahkan antara file database, kontrol, serta file tampilan pada pemrograman. Nah, ini tuh tujuannya supaya memudahkan kita buat bikin aplikasi. Kalau misalkan kita bayangkan nih, kalau kita bangun project yang skalanya besar, tapi semua dokumennya itu dijadiin satu, itu kan bakal rumit banget ya, karena semuanya dijadiin satu. Nah, masing-masing komponen ini, MVC ini, itu nanganin aspek-aspek tertentu, beda-beda ya. Kita bahas dari model dulu. Jadi kalau model ini, intinya komponen yang berhubungan langsung sama data. Baik itu dari database atau logika bisnis lain, intinya berhubungan sama data. Contohnya kayak kita mau ambil informasi dari database, terus mau update data, mau ngirim data ke view buat ditampilin, itu tugasnya si model gitu. Terus lanjut ke view nih. Kalau view itu lebih bertindak sebagai layer presentasinya. Jadi dia dipakai buat ngelola UI-nya si aplikasi yang nantinya bakal berinteraksi sama pengguna. Contohnya kayak ada button, terus ada drop down, ada list. Itu tugasnya si view. Nah, kalau controller ini lebih bertindak sebagai penghubung antara komponen model sama view. Jadi dia bakal ngatur nih lalu lintas data, komponen model, terus berinteraksi sama view buat ditampilin ke si penggunanya, kayak gitu. Terus untuk fitur yang kedua, jadi biasanya di layar database, layar akses database itu, framework biasanya udah nyediain interface ya, yang bisa bantu kita buat develop aplikasi. Ada beberapa jenis sih layar database, tapi yang biasanya kita pakai dan paling terkenal itu yang ini, AR atau Active Record atau ORM, Object Relational Mapper. Jadi AR atau ORM itu pattern atau pendekatan untuk membaca atau menulis data dari sebuah tabel atau view dengan cara membungkusnya menjadi objek. Jadi kita nggak butuh SQL lagi nih kalau kita udah pakai Active Record. Keuntungannya apa kalau kita pakai ini? Keuntungannya adalah pastinya kode kita jadi lebih sederhana dan fleksibel, karena kalau misalkan nanti ada pergantian skema atau jenis database-nya itu bakal lebih fleksibel. Mungkin buat lebih jelasnya ada contohnya. Jadi kalau yang atas ini contoh kalau kita pakai script buat ngambil dari database ya. Teman-teman kayaknya banyak sih yang udah tahu ini. Biasanya kita nemuin kayak gini pas awal-awal belajar nih. Jadi ada script MySQL Connect, terus localhost, terus username-nya apa, password-nya apa, terus selanjutnya ada ngambil database-nya, nama database-nya apa, terus query-nya adalah select ID, nama, from mahasiswa, where ID 15. Jadi kita mau ngambil ID sama nama dari tabel mahasiswa yang ID-nya itu 15, kayak gitu. Kalau kita konversi ke dalam bentuk Active Record, itu bisa lebih sederhana. Contohnya kayak di bawah ini. Ada variabel data, itu kita tinggal panggil modelnya aja, misalkan nama modelnya mahasiswa ya. Jadi kita panggil aja modelnya mahasiswa, terus cukup kita tuliskan find1, ID 15. Jadi kita mau ngambil data mahasiswa yang ID-nya tuh 15. Nah, kelihatan banget ya bedanya. Kalau pakai Active Record itu bisa lebih sederhana gitu. Terus kita kalau mau ngupdate data nih pakai Active Record itu juga mudah caranya. Kalau kita pakai Active Record caranya tinggal kita tulisin aja nih. Misalkan kita mau ganti nama, yang tadinya namanya Rika misalkan, mau kita ubah jadi Ririn Karnita misalnya. Cukup kita tulisin aja. Jadi variabel data, yang objeknya nama, kita ubah jadi namanya apa. Kemudian tinggal kita save. Nah, nggak cuma itu. Misalkan juga nih, tabel mahasiswa itu berelasi sama tabel jurusan, misalkan. Kalau kita mau nampilin
nilai dari tabel jurusan ini yang berelasi, kita tinggal panggil aja. Variabel data, jurusan, nama. Jadi jurusan ini adalah relasi antara mahasiswa dengan jurusan. Kemudian nama ini adalah nama dari jurusan tersebut. Jadi kayak gitu. Oke, fitur selanjutnya itu ada yang namanya form validation. Sebenarnya kalau kita bikin aplikasi itu jangan percayain semuanya gitu loh, semua inputan ke pengguna. Karena kita harus punya validasi form sebenarnya. Validasi form itu kan berarti kita memeriksa inputan yang diajukan oleh pengguna nih. Nah ini sangat berguna ya. Kadang kan kita harus bikin form yang datanya nggak boleh dikosongin, atau yang inputannya itu harus dengan format tertentu, kayak gitu. Jadinya ketika nanti si pengguna nggak memenuhi ketentuan pengisian form, itu bakal muncul peringatan kalau pengisian form itu masih belum valid dan harus diperbaiki dulu nih sebelum disubmit ulang, kayak gitu. Contohnya kayak yang ada di slide, itu ada form registrasi tuh. Nah, form registrasi ini harus ada mekanisme validasi dulu sebelum dia masuk ke database. Misalnya inputan namanya itu nggak boleh kosong, harus diisi. Kalau misalkan kosong dia nggak bisa disubmit, misalkan kayak gitu. Terus inputan email harus dengan format email dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Maaf, mungkin kita break sebentar karena lagi azan ya.
Oke. Halo teman-teman, udah pada balik ya? Oke, kita lanjut. Aku share screen ulang. Sebentar. Oke, tadi kita sampai di sini ya. Sampai di form registrasi. Jadi misalkan ada form registrasi kayak gini nih. Itu kan kita harus punya mekanisme validasi datanya dulu sebelum dia masuk ke database. Misalkan kayak namanya dia harus diisi. Jadi kalau misalkan dia kosong, itu nggak bisa disubmit, misalkan kayak gitu. Terus emailnya juga harus format email, misalkan. Jadi dia nggak boleh asal-asalan. Nah, kalau kita bikin validasi kayak gini dengan cara manual, aku rasa itu bakal butuh ketelitian yang tinggi dan cukup ribet ya. Itu kalau pakai cara manual. Tapi kalau di framework, kita biasanya udah built-in nih sama tools tools validasi yang bisa bantu kita buat validasi data. Kalau kita pakai framework, kita cukup definisiin aja tuh. Definisiin aja beberapa rule-nya. Kayak misalkan ini contohnya, ini contoh kalau kita validasi form di framework Y2 ya. Kalau misalkan kita mau nama, email, sama nomor identitasnya itu wajib diisi, kita cukup tulisin aja nih, nama, email, nomor identitasnya required, kayak gitu. Terus misalkan kita mau nomor identitasnya ini harus unik. Jadi inputannya itu nggak boleh sama dengan nomor identitas yang udah ada di database, kayak gitu. Terus email juga harus formatnya email misalkan. Jadi kalau dia diisi asal-asalan itu nggak bisa. Terus namanya itu harus berupa string dan maksimal karakternya 64, misalkan kayak gitu. Nah, contohnya ketika registrasi tadi kita submit nih, ini namanya dikosongin, itu kita submit, nah bakal muncul tuh peringatan kalau namanya nggak boleh kosong. Kemudian emailnya, ketika kita inputkan email gitu aja ya, bukan format email, itu bakal muncul juga peringatan kalau email itu bukan email yang valid, kayak gitu. Jadi kita cukup definisiin rule-rule-nya aja, kayak contoh di slide ini. Selebihnya nanti framework itu bakal handle semua prosesnya sih. Jadi kalau framework itu bakal handle 2 layer validasi ya, di sisi klien, jadi sebelum formnya disubmit, sama di sisi server, setelah formnya disubmit, dan sebelum masuk ke database, kayak gitu. Dan kita juga nggak perlu mikirin lagi notifikasi atau peringatan kalau misalkan inputannya itu kurang sesuai sama ketentuan yang ada. Jadi itu semua itu udah ada gitu loh di framework. Nah, fitur yang selanjutnya nih, ada data display widget. Jadi kalau kita pakai framework itu biasanya juga udah ada tools buat bantu developer buat nyajiin data dalam berbagai format. Misalkan kayak yang di slide ini untuk format table view atau grid view ya. Contohnya kayak di gambar ini nih, ini pakai grid view. Jadi kita bisa nampilin paging-nya yang di bawah ini, terus kita juga bisa nampilin data yang berrelasi sama tabel lain, ada sortingnya juga untuk tiap kolom, terus udah ada searching-nya. Nah, itu udah include di framework. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat fungsinya. Nah, ada juga list view. Sama halnya kayak grid view ya. Jadi kalau list view ini kita cukup custom beberapa tampilannya aja, dan dia tetap bisa nampilin paging-nya, terus udah ada sorting-nya, kayak gitu. Udah ada searching-nya juga. Jadi sesuai sama kebutuhan kita. Kalau kita lihat sebenarnya 2 contoh ini tuh kayaknya sederhana ya. Sederhana. Tapi kalau misalkan kita atur secara manual, kita lakukan secara manual, itu cukup rumit. Karena apa? Karena kita perlu memperhitungkan dulu nih, gimana kita melakukan kalkulasi pembagian halamannya, terus juga mekanisme untuk pengurutan datanya itu gimana, terus nampilin informasi total datanya, dan masih banyak lagi. Jadi itu tuh cukup rumit gitu loh, kalau kita lakuin secara manual. Nah, ini fitur yang nggak kalah penting, security-nya. Jadi framework itu biasanya udah lengkap sama tools dan mekanisme keamanan yang lebih baik pasti. Misalkan yang pertama ada autentikasi. Jadi autentikasi itu proses verifikasi identitas dari pengguna aplikasi. Biasanya itu lewat username sama password, atau bisa juga
pakai mekanisme token kayak gitu ya. Terus ada otorisasi juga nih. Otorisasi itu proses verifikasi. Proses verifikasi apakah si user ini, si pengguna itu diizinkan untuk melakukan aksi tertentu di modul tertentu kayak gitu. Terus selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi itu proses mengamankan suatu informasi. Jadi di beberapa framework itu udah dilengkapin sama tools untuk melakukan hash atau enkripsi data yang lebih aman pastinya dibandingkan sama bawaan PHP kayak MD5 atau SHA-1 gitu. Jadi kalau di framework itu lebih aman. Selanjutnya ada proteksi SQL injection. Jadi kalau kita pakai Active Record atau ORM yang udah kita bahas tadi, aplikasi yang udah kita buat itu otomatis juga bakal lebih terlindungi dari serangan SQL injection. Nah, mungkin yang lainnya ada perlindungan terhadap XSS juga, perlindungan terhadap CSRF, dan masih banyak fitur security yang lainnya. Selanjutnya ada fitur debug dan profiling. Jadi ini bakal mudahin banget buat melakukan proses debugging sama profiling. Kita mulai dari debug dulu ya. Jadi debugging itu proses mencari tahu, mencari atau menganalisa maupun melakukan tracking kesalahan pada kode pemrograman untuk tujuan perbaikan atau penyempurnaan. Jadi framework itu kan biasanya bakal nampilin informasi yang lengkap tuh ketika ada kesalahan atau error di aplikasi kita. Nah, informasi ini bakal mempermudah kita buat nelusurin penyebab error dari aplikasi itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Dan biasanya juga udah ada itu ya fitur lognya. Jadi dia bakal nyatet history dari aplikasi kita. Terus kalau profiling itu proses menganalisa penggunaan resource dari setiap modul yang ada di aplikasi dengan tujuan untuk melakukan optimasi kecepatan maupun efisiensi resource. Nah, dengan adanya tools ini, si developer itu bisa ngukur nih kecepatan akses di suatu modul. Dan dia juga bisa optimasi kalau misalkan kecepatannya itu dirasa terlalu lambat, kayak gitu. Kemudian fitur yang selanjutnya. Fitur selanjutnya itu ada caching ya. Caching adalah suatu cara meningkatkan kecepatan akses pada suatu aplikasi berbasis web. Jadi cara kerjanya itu dengan cara mengkonversi data dinamis yang kita dapat dari database nih, kemudian kita diubah tuh jadi data statis yang bisa dipakai di lain waktu, di kemudian waktu. Nah, kalau ngakses data statis ini, aplikasinya bakal lebih cepat dan lebih efisien. Nah, biasanya framework itu udah include tools kayak gitu buat membangun mekanisme caching-nya jadi lebih mudah. Kayak gitu. Oke, selesai. Mungkin itu dulu yang bisa aku share sejauh ini. Kemudian kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab setelah ini. Terus juga semangat buat teman-teman semuanya, semangat buat codingnya, dan semoga di lain kesempatan kita tetap bisa sharing, belajar bareng. Siapa tahu ke depannya kita bisa ngadain kayak gini lagi secara langsung ya. Ya berdoa aja semoga kondisi bumi makin membaik. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu. Aku kembalikan ke Mbak Vena, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Jadi makin kerasa banget ya. Ternyata pentingnya framework dalam sebuah development aplikasi, mau itu mobile, mau itu web, itu benar-benar fungsinya yang paling utama tuh memudahkan ya, membantu. Jadi terus yang kedua adalah selain membantu juga jadi lebih efisien ya. Mungkin kalau kita ngoding sendiri waktunya bisa jauh lebih lama nih kalau secara organik, tapi dengan adanya framework itu karena sudah ada set rules-nya itu jadi lebih singkat nih, tinggal main logika nyocok-nyocokinnya tadi ya. Kalau aku mungkin bahasa awam ya, tapi mungkin teman-teman bisa menjelaskan ulang kalau misalkan kata-kata ada yang salah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, rules di sesi tanya jawabnya ini yang pertama adalah
teman-teman kalau mau bertanya ada dua cara. Yang pertama bisa chat di Zoom grup chat, atau teman-teman bisa chat di grup WA. Kalau di grup WA tolong chatnya chat personal ke saya ya, akun saya yang Ivena, bisa chat ke situ, takutnya nanti tenggelam kalau di grup karena chatnya banyak banget. Jadi sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab, itu kita kasih waktu sekitar 15-20 menit. Silahkan kalau ada sesuatu yang pengen teman-teman tanyakan ke Mas Angga atau ke Mbak Ririn terkait sama materi hari ini. Silakan teman-teman. Ada satu tuh Mbak, Oh, dari ya. Mas Alka. Mas Al, gimana Mas? Di Zoom. Tuh, kayaknya chatnya, Ini aku yang bacain aja ya, nggak apa-apa. terima Ya, kasih. oke. Jadi pertanyaan Mas Alka David, Kak tanya, bahasa pemrograman apa aja yang bisa untuk framework Flutter, apa mesti C atau C++? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi buat Flutter itu C dan C++-nya itu dipakai di engine-nya si Flutter-nya itu sendiri, bukan di implementasi yang kita lakuin sebagai developer. Nah, buat implementasinya itu yang dipakai namanya bahasa Dart. Bahasa Dart itu bahasa buatan Google nih, bahasa masih cukup baru. Itu sintaksnya kurang lebih mirip-mirip persimpangan antara Java sama JavaScript. Jadi mungkin kalau sebelumnya ada pengalaman di Java atau JavaScript, bisa mirip-mirip tuh. Mungkin masih bisa relate lah. Tapi kalau misal lu ada pengalaman dari Java atau JavaScript, mau langsung belajar bahasa Dart juga boleh banget. Mudah kok bahasanya, relatif mudah. Gitu. Oke, nah mungkin sekalian Mas Angga bisa jawab pertanyaannya Mas Haikal bawahnya ya, sebelum nanti aku akan lompat pertanyaan untuk Mbak Ririn. Oke. Mas Haikal nih. Selamat sore Kak, saya mau Iya. nanya ke Mas Angga itu, yang menurut Kakak mana yang lebih unggul? Oke, yang mana yang lebih unggul dalam sistem operasi, apakah iOS atau Android? Sebenarnya banyak ini ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau iOS itu biasanya unggulnya dalam hal kualitas. Kenapa saya bilang kualitas? Karena contohnya aja tadi yang saya jelasin, buat bisa ngembangin aplikasi iOS aja kita perlu ngeluarin uang tadi tuh 2,5 sampai 2,7 juta. Terus perlu mesin MacBook misalnya atau iMac atau Mac Pro. Itu kan perlu uang juga tuh. Habis itu pelajarin bahasanya si Apple sendiri yaitu Swift. Nah, itu habis itu si Apple bahkan jadi mungkin teman-teman kalau pernah ada yang pengalaman rilis aplikasi ke App Store, itu dia prosesnya panjang banget. Saya pernah paling panjang itu baru dari registrasi, itu nggak bisa langsung diterima. Dari registrasi itu seingat saya kayak diverifikasi KTP saya, diverifikasi saya kerja di perusahaan mana, itu mungkin sekitar ada 2 minggu. Nah, habis itu pas kita submit aplikasi ke App Store, si App Store tuh ngeceknya bener-bener detail banget. Dia tuh kayak beneran yang ngecek manusia beneran gitu. Biasanya ada di Singapura kalau dibuat di Indonesia. Nah, jadi panjang lah perjalanan kalau develop aplikasi si iOS. Maka dari itu kalau menurut saya aplikasi di iOS jauh lebih berkualitas. Karena buat masuk aplikasi ke App Store itu panjang banget caranya. Kalau developer nggak bener-bener niat, itu susah. Sedangkan kalau Android tuh rata-rata contohnya tadi buat ngetes aplikasi itu yang ngerjain robot. Terus buat bayar lebih murah. Buat mesinnya mau pakai Windows, mau pakai Linux, pakai apapun bebas. Tapi bedanya adalah aplikasinya kan kalian bisa lihat sendiri di Play Store banyak aplikasi yang kurang lebih kayak kurang jelas misalnya maksud dan tujuannya buat apa, tapi tersedia di publik kayak gitu. Jadi sebenarnya relatif, cuma mungkin kalau dari sisi aplikasinya lebih bagus di iOS karena lebih terfilter. Oke, thank you Mas Angga. Nah, sekarang kita akan move ke Kak Ririn ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih terkait sama bahasa pemrograman web dan juga framework di web. Nah, yang pertama ini, kalau misalkan teman-teman yang mau belajar web develop ke arah web, itu
langkah pertama yang bisa dilakukan untuk belajar framework di web itu apa, Kak Ririn? Terus habis itu yang kedua, itu pertanyaannya terkait sama framework di web mungkin yang recommended buat dipelajari untuk pemula itu apa, kayak gitu. Nanti setelahnya kita ada pertanyaan bagus nih untuk Kak Ririn dan juga Kak Angga. Tadi kan bahasnya udah kelebihan terus nih framework. Nah, framework tuh emang nggak ada kekurangannya. Nah, nanti kita kolaborasi untuk jawab ya. Sekarang ke Kak Ririn dulu. Silahkan Kak Ririn. Oke, aku jawab dulu yang tanya tadi langkah awal ya. Langkah awal supaya lebih paham nih. Kalau dari aku pribadi, belajar coding itu sebenarnya yang penting kita tahu dulu nih logikanya. Gitu. Jadi biasanya kalau kita belajar pemrograman, itu biasanya kayak kita belajar tentang percabangan, terus perulangan, segala macam. Itu hal basic banget yang bakal kita pakai terus. Jadi banyakin aja dulu belajar logikanya, terus untuk langkah awalnya kalau mau pakai web, teman-teman bisa pakai bahasa PHP ya. Nanti coba-coba aja dulu tanpa framework gitu. Yang penting ngerti nih logika alurnya tuh gimana. Terus setelah itu boleh coba-coba pakai framework. Teman-teman bisa explore lebih jauh ya sendiri-sendiri. Jenis-jenisnya framework tuh apa aja. Terus nanti teman-teman bisa nyoba tuh masing-masing. Jadi bisa tahu yang cocok sama kebutuhan masing-masing itu yang mana. Mungkin itu ya kalau untuk langkah awal. Dan sering-sering latihan pastinya. Gitu. Terus yang kedua tadi framework apa yang bisa dipelajarin buat pemula ya. Kalau untuk pemula, aku cukup merasakan belajar framework itu pakai CI dulu. Jadi itu cukup membantu ya. Pakai CI, pakai Y itu lumayan lumayan mudah untuk belajar gitu, Mbak. Jadi nggak yang terlalu sulit. Teman-teman bisa cari searching di Google ya kalau mau coba-coba. Dan di situ juga banyak sih komunitasnya. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau apa, bisa tuh tanya atau cari-cari di Google, di Stack Overflow itu banyak banget. Untuk yang kekurangan, Mbak, boleh aku jawab duluan? Oke, tadi kan aku udah nyebutin ya kelebihannya terus nih. Ada nggak sih kekurangannya? Semua hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, ya kan? Kalau untuk kekurangan framework sendiri, terutama di web framework ya, itu menurutku mungkin lebih ke yang pertama pemahaman terhadap bahasa pemrograman tuh berkurang. Mungkin bukan berkurang, tapi terbatas gitu loh. Karena kan kita boleh-boleh aja ya pakai framework kalau proyeknya besar. Tapi kalau kita pakai yang terlalu sering, itu dikhawatirkan pengetahuan dan pemahaman kita itu terhadap bahasa pemrograman itu bakal berkurang dan nggak berkembang. Jadi ini kita kayak terjebak kenyamanan gitu loh, karena kita udah dimudahkan, dimanjakan sama framework, jadinya kayak nggak open gitu loh buat belajar lebih jauh. Nah, itu tantangannya, ya kan? Jadi teman-teman kalaupun udah dimudahkan sama sesuatu juga, kalau bisa tetap eksplor yang lainnya gitu. Terus juga ada batasan. Ada batasan yang aku maksud di sini, karena kan dalam penggunaannya, framework itu biasanya ada batasan yang nggak bisa dimodifikasi. Jadi udah ada standarnya nih di dalamnya. Ketika kita ngembangin aplikasi, itu kita harus pakai sesuai sama framework yang kita pakai itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Nah, disitulah teman-teman harus cari dan pilih framework mana yang sesuai sama kebutuhannya masing-masing. Gitu sih Mbak kalau dari aku. Oke, thank you Mbak Rina. Mungkin Mas Angga bisa nambahin sekalian ya Mas Angga. Ada pertanyaan yang cukup banyak nih, temanya sama, itu kurang lebih sama kayak Mbak Ririn tadi. Untuk awal belajar Flutter atau mungkin ke arah framework yang untuk aplikasi mobile, itu apakah harus belajar dari native dulu atau boleh langsung ke framework? Nah, mungkin bisa sekalian juga dijawab ya Mas Angga. Terima kasih. Iya. Silakan. Terima kasih. Ya, saya suka banget sama poinnya Mbak Ririn tadi. Sering banget kita terjebak sama ya udah terlalu nyaman, udah terlalu enak gitu ya. Jadi ini sebenarnya
poinnya adalah jangan cuma programming itu bukan cuma kayak kita dikasih tahu caranya A B C D F G selesai terus ya udah kita copy aja caranya A B C D F G. Kenapa? Karena banyak banget kasus-kasus terutama di framework itu yang harus kita utak-atik sendiri. Mungkin kalau frameworknya udah cukup dewasa, kita bisa cari di Google, udah ketemu orang yang kasusnya sama persis kayak kita. Cuma kan namanya hidup nggak selalu seberuntung itu ya. Banyak kayak tiba-tiba dari direktur misalnya dari requirement kayak gini, terus dari frameworknya nggak bisa, nah itu yang jadi masalah. Kalau kita misalnya nggak bisa, itu menurut saya nilai tambah kita sebagai seorang developer atau pengembang aplikasi itu terbatas tuh di situ. Jadi kita cuma sekedar tahu, oh orang caranya kayak gini, saya ikutin aja, nggak cari tahu dalamnya caranya kayak gimana, kayak gimana. Kayak gitu, itu adalah sebuah kekurangan dari framework secara umum lah bisa dibilang. Terus kalau buat belajar dari native dulu atau langsung ke framework, saran saya yaitu sebenarnya sih bagusnya optimalnya adalah belajar ke native dulu. Kenapa? Karena terutama di mobile itu pasti aja ada file dari native itu yang harus kalian ubah atau settingan-settingan yang harus kalian ubah. Karena ujung-ujungnya buat submit aplikasi tadi yang rilis itu harus ke masing-masing platform yang berbeda kan. Buat Android mah Play Store, buat iOS ada di App Store. Itu kan caranya beda banget. Step-stepnya beda banget. Bayangin kalau kalian nggak ngerti itu caranya gimana. Terus amit-amit jabang bayi nih ya. Misalnya kalian cari di Google nggak ada nih cara-caranya step-stepnya kayak gimana. Cara satu-satunya adalah kalian harus baca dokumentasi dari si pengembang si native itu tadi Android dari developer.android, iOS dari developer.apple. Kalau kalian nggak ngerti caranya, kalian stuck terus mau gimana gitu kan? Itu yang jadi masalah. Jadi saran saya adalah kalau bisa pelajari bagian native-nya dulu. Kalau emang waktunya sempit, waktunya terbatas, pelajari dasar-dasarnya aja udah cukup, nggak perlu terlalu dalam. Nanti biasanya makin lama kita bikin aplikasi ada requirement tertentu, kita terpaksa tuh mau nggak mau harus belajar lagi kayak gitu. Oke, thank you Mas Angga. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih beberapa untuk Mas Angga juga Mbak Ririn ini. Kan sekarang itu kan baik framework maupun bahasa pemrograman kan udah banyak nih, udah banyak berkembang. Nah, banyak teman-teman yang tanya tuh, Kak, bahasa pemrograman yang sekarang itu lagi populer tuh apa ya? Terus Kak, yang paling bagus tuh bahasa pemrograman apa ya? Atau Kak, framework yang paling bagus tuh apa ya? Nah, mungkin teman-teman boleh meluruskan atau mungkin bisa menjelaskan nih ke teman-teman tentang pemilihan bahasa pemrograman dan juga framework itu dipilihnya tuh berdasarkan apa sih gitu. Silakan Mas Angga dan Mbak Ririn. Saya dulu berarti ya. Oke, pemilihan ya framework dan bahasa pemrograman. Sebenarnya nggak ada kayak rule of thumb-nya atau kayak aturan nih yang benar di mana-mana. Cuma sepengalaman saya itu coba amati market di sekitar kalian nih. Contohnya market di Indonesia atau market di kota kalian. Kan pasti ada tuh job posting di platform-platform itu pada nyari developer dengan kemampuan apa. Kenapa harus kayak gitu? Karena tujuan kita kan bisa dibilang ya buat nyari kehidupan lah, atau misalnya buat mengembangkan project baru, buat nyari teman belajar, misalnya teman belajar buat development kayak gitu kan. Bayangin kalau di sekitar kalian nih nggak ada orang-orang yang sejalan lah sama kalian. Misalnya kalian maunya belajar framework X dengan bahasa Y, di mana itu adanya misalnya cuma di Nigeria doang kayak gitu. Di sini nggak ada. Nah, kalian bakal nemuin kesulitan banget tuh. Contohnya kalian udah belajarin lama-lama, susah-susah, terus pas kalian nyari kerjaan, orang-orang tuh maunya pakai framework lain, pakai bahasa lain. Jadi ilmu kalian itu yang kemarin bisa dibilang dalam tanda kutip kadaluarsa lah, walaupun ilmu nggak ada yang kadaluarsa ya. Cuma kalian harus pelajarin bahasa yang lain, framework yang lain, kayak gitu. Jadi saran saya coba pelajari hal-hal kayak gitu, karena emang di masing-masing komunitas beda-beda. Ada yang masih lebih sering, contohnya buat di mobile ya, ada yang masih lebih sering pakai React Native nih di sekitarnya daripada pakai Flutter. Ada juga yang lebih senang pakai Flutter nih akhir-akhir 2020 ini dibanding React Native atau Native kayak gitu.
Kak Anit. Nah, udah. Oke. Tadi kan ditanya ya, apa framework yang paling bagus, yang paling populer gitu. Kalau menurutku dan menurut yang lainnya juga ya, framework yang bagus itu adalah yang sesuai sama kebutuhan kita sih. Semuanya itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing pastinya. Tergantung kita butuhnya yang apa gitu. Jadi teman-teman kalau mau masih bingung, masih nyari yang cocok yang mana, teman-teman bisa cari lebih jauh ya perbedaannya apa, terus kira-kira lebih cocok yang mana, kayak gitu. Kata seseorang gini, ibarat kita mau motong kertas nih, itu kita nggak butuh gergaji mesin gitu loh. Karena semua framework itu dipakai sesuai peruntukannya gitu. Ada lagi Kak Ririn yang mau ditambahkan? Bentar. Oke, cukup itu dulu sih, Mbak. Oke deh. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jawaban terkait framework apa yang paling oke, atau misalkan bahasa pemrograman yang paling oke itu kembali lagi ke kebutuhan developing teman-teman tuh sampai sejauh apa dan developing apa juga ya. Karena tidak mungkin kalau satu hal bagus di produk A, kalau kita mau develop produk B belum tentu jadi bagus gitu. Nah, makanya mungkin di sini adalah kepekaan kita untuk bisa tahu nih kira-kira rancangan apa sih yang sesuai untuk aplikasi yang mau kita develop itu. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi yang agak lebih detail untuk Kak Angga dari Aditya. Nih, katanya gini, Kak Angga, kan katanya Flutter bisa cross-platform. Nah, itu lebih efektif database-nya satu per platform atau pakai REST API dengan satu database. Mohon dijawab biar pada belajar sekalian tuh apa REST API. Nah, mungkin ini terkait sama API juga nih. Silakan Mas Angga. Oke, bagus pertanyaannya Mas Adit. Jadi REST API itu buat yang belum familiar. Jadi aplikasi itu biasanya ada dua bagian nih. Ada bagian front facing aja atau tampilan aja. Ada bagian datanya. Nah biasanya tuh terpisah. Ada yang masih jadi satu, rata-rata tapi udah terpisah. Nah kalau udah terpisah ini, berarti si tampilan ini nunjukin datanya ngambil dari mana datanya. Itulah yang disebut namanya API. Nah, API ini nanti yang menghubungkan data yang biasa ditaruh di database, macam-macam database lah yang dipakai di sebuah sistem, itu ke tampilannya. Jadi ntar tampilannya misalnya mau nampilin namanya ngambil dari database. Seperti itulah kurang lebih. Terus kalau Flutter kan ada banyak ada banyak sistem yang dipakai, diekspor ke banyak platform. Nah, harus pakai database atau pakai REST API. Sebenarnya itu tergantung penggunaannya aja, tergantung use case-nya. Biasanya pakai database itu kalau udah ada misalnya penggunaan offline nih, fitur offline. Misalnya kalau nggak ada internet, datanya mau tetap ditampilin. Karena kalau pakai API kan itu perlu internet. Berarti kan kalau nggak ada internet, nggak bisa manggil API dong. Nggak bisa tahu datanya apa yang mau ditunjukin. Nah, itu biasanya udah mulai pakai database. Nah, kalau untuk database-nya apa, biasanya di Flutter itu ada banyak library-library yang udah nyediain bisa dibilang itu abstraction layer. Atau satu tahap di atasnya si layer database itu sendiri. Jadi contohnya misalnya ada library namanya X nih. Nah, X ini nanti dia udah metain nih. Buat di Android itu pakai database apa, buat di iOS database apa, di web sama desktop database apa. Nah, biasanya cara yang paling praktis adalah kita pakai itu. Jadi, kita nggak perlu pusing-pusing lagi, oh di desktop harus disesuaikan lagi database-nya apa. Di library itu biasanya udah diarahin lah sama dia masing-masing. Kita tinggal pakai aja apa data yang mau ditaruh, apa data yang mau dibaca, itu udah beres. Gitu biasanya paling praktis. Oke. Itu terkait sama API ya. Jadi kayak untuk menghubungkan ya, kayak pipa gitu ya. Ya, kayak dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, nah terus ini mungkin ada pertanyaan teknikal lagi nih untuk Mas Angga terkait sama update version, Kak.
Nih, Mas Angga mau tanya, untuk Flutter itu saat update version, apakah memungkinkan untuk ada perubahan struktur? Halo? Oke? Halo. Iya, ini baru masuk. Oke, diterima pertanyaannya. Jadi buat update version itu, buat update version itu ada macam-macam. Ini sebenarnya secara umum sih. Jadi buat teman-teman yang kurang familiar, maksudnya update version adalah biasanya kan kita suka nih pakai library atau potongan kode yang dibikin sama orang lain. Istilahnya kalau mungkin singkatnya framework dalam framework lah. Jadi ada sub framework lagi nih kecil namanya library. Jadi kita itu pakai kode yang tadinya kodenya ada 1000 baris, kita tinggal manggil satu fungsi, terus ya udah itu aja. Jadi kita nggak perlu nulis 1000 baris itu dari awal. Nah, buat perubahan atau enggak sebenarnya beda-beda. Biasanya kalian bisa lihat di yang namanya change note atau di daftar perubahan lah atau change list. Daftar perubahan apa aja nih di masing-masing versi. Biasanya di library itu dari versi 1 ke 2 misalnya ada perubahan apa. Nah, biasanya maintainer atau yang bikin si library ini nandain dengan namanya breaking change. Kalau breaking change itu bisa misalnya dari 10 ke 20, terus dia nandain ini breaking change. Nah, kalau breaking change, kalau kalian update ke 2.0, kode kalian tuh harus dirombak. Kode sebelumnya nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi pintar-pintar ngeliatin di change list-nya aja atau change note-nya. Kalau di change note-nya ada tulisan breaking change, berarti itu harus berubah tuh. Kodenya, strukturnya, segala macamnya gitu. Oke, thank you Kak Angga. Nah, ini ada pertanyaan teknikal untuk Kak Ririn ya. Jadi, pertanyaan terakhir nih, BTW kita buka satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Setelah ini kita akan ada closing statement dari pembicara. Ini Kak Ririn, metode charge di Y itu gimana ya? Kak Ririn, aman? Aman, Mbak. Oke. Metode case di Y gimana? Kalau di Y itu bisa pakai yang namanya memcase. Gitu. Jadi memcase itu itu siapa tadi yang tanya? Maaf. Barep ya. Oke. Teman-teman bisa cari ya tentang memcase itu. Jadi memcase itu lebih kayak sebentar. Mirip kayak yang aku jelasin tadi ya terkait case-nya. Cuman bedanya dia lebih bentuk kayak biasanya dia pakai packaging gitu loh, packaging, data casing, terus fragment casing juga. Untuk lebih jelasnya bisa dicari ya, supaya lebih detail lagi informasinya gitu. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya juga kita sudah nih lumayan sore ya, teman-teman antusiasnya banyak banget. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, mungkin Mas bisa di chat di grup aja setelah sesi ini berakhir. Nanti kalau misalkan teman-teman kita bicara masih stay sampai hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan detail bisa teman-teman chat di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke closing statement dari Mas Angga dan juga Mbak Ririn nih untuk tentang framework sendiri. Silakan. Oke, saya dulu berarti ya. Ya, closing statement dari saya mungkin kalau saya lebih ke mobile development in general ya. Jadi sekarang itu banyak banget orang yang beralih karir lah bisa dibilang. Mungkin ada di antara teman-teman juga yang mau beralih karir. Mungkin tadinya kuliahnya apa atau minatnya sebelumnya apa, terus sekarang mulai tertarik ke dunia programming. Dan itu banyak banget orang yang mulai ngelakuin itu even bahkan di umur mulai kayak 35, 40 dan mereka masih bisa gitu. Jadi apalagi buat teman-teman yang masih muda, menurut saya selama emang ada niat, ada kemauan buat belajar, itu di internet tuh banyak banget bahan belajar, mau dari yang gratis sampai yang bayar.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa saya nggak tahu ya ada apa nggak. Mungkin banyak banget lah intinya resource-resource yang bisa kalian pakai buat belajar. Kalau kalian memang stuck, bisa dicoba ditanya biasanya di komunitas-komunitas itu banyak kok teman-teman saya yang emang aktif buat ngejawab pertanyaan, emang yang standby buat ngejawab pertanyaan. Jadi nggak perlu takut kalau belajar ini nggak ada teman, nggak ada mentor, nggak ada yang bisa ngejawab gitu. Semangat belajarnya. Oke, thank you Kak Angga. Silakan Kak Ririn closing statement-nya. Oke, teman-teman, closing statement dari aku intinya semangat terus ya buat teman-teman yang mau belajar coding, apalagi untuk webnya. Teman-teman bisa explore lebih banyak lagi tentang framework, terus jenis-jenisnya apa, dan framework apa yang cocok buat teman-teman. Udah ada kayak kata Mas Angga tadi, ada banyak komunitas ya yang bakal bantu kalian kalau misalkan ada kesulitan gitu. Dan bukan masalah framework apa yang paling bagus, tapi framework apa yang sesuai sama kebutuhan kita. Jadi teman-teman nggak perlu nih kayak bandingin satu sama lain. Mungkin bandingin untuk tahu mana yang lebih baik dan lebih cocok buat teman-teman gitu sih. Itu aja Mbak Vena. Oke, thank you Kak Angga juga Kak Ririn. Jadi teman-teman, acara kita sore ini sudah selesai. Nah mungkin kalau boleh aku simpulkan ya, dari framework maupun dari pengembangan web maupun apps itu adalah yang penting apa yang sesuai ya, yang pertama. Dan yang kedua juga gimana kita itu mau belajar tidak hanya pada sesuatu yang kita tahu, juga hal-hal lain mungkin yang baru atau mungkin hal-hal lain yang di luar yang kita ketahui supaya yang kita ketahui itu bisa lebih berkembang. Karena siapa tahu nanti ketika kita develop fitur lain atau mungkin develop apps lain itu akan menggunakan cara yang berbeda gitu ya. Dan teman-teman sekali lagi poin pentingnya adalah jangan pernah capek buat belajar, itu intinya. Belajar tuh banyak, bisa googling, bisa tanya, bisa macam-macam. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar. Oke, mungkin sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Angga, Kak Ririn, dan juga teman-teman semua yang udah hadir. 284 orang keren yang hari ini ikut di acara kita. Kalian keren banget. Untuk link absensi akan saya bagikan. Jadi chatnya akan saya matikan ya teman-teman. Dan nanti teman-teman silahkan isi. Oh ya, untuk mini event selanjutnya itu kita ada pemilihan 3 pertanyaan terbaik dan juga nanti akan ada pemilihan 3 feedback terbaik. Nah, feedbacknya itu diambil dari ketika teman-teman mengisi link presensi itu. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Untuk link Zoom ini akan saya pertahankan sampai 10 menit supaya teman-teman bisa stay dilihat link untuk absensinya. Itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore semuanya.